Oke, jumpa kembali dengan saya Afril Tanuek di Mr. Crack. Saat ini seperti janji saya yang kemarin bahwa saya akan membagikan sebuah aplikasi ya, dimana aplikasi ini sebenarnya saya sudah sempat bagikan beberapa minggu yang lalu atau mungkin sudah 1 bulan lebih ya. Saya kurang ingat karena memang saya sekarang jarang upload karena kesibukan di sekolah. Nah, aplikasi kemarin itu adalah aplikasi kalender pendidikan yang dimana saya hubungkan langsung dengan minggu efektif dan hari efektif. Jadi jumlah dari minggu efektif dan hari efektifnya itu akan terhitung secara otomatis ketika kita memasukkan data. Nah, saat ini seperti janji saya yang kemarin bahwa saya akan menghubungkan itu, akan membuat aplikasi yang terhubung langsung dengan protanya ya, Promes ya, Promes. Nah, Promes ini nanti akan masuk di Prota. Nah, sekarang jika teman-teman perhatikan ya, ini saya sudah buat aplikasinya. Jika saya buka Promes itu akan seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini Promesnya. Nah, ini berubah sesuai dengan kalender pendidikan ya. Berubah sesuai dengan kalender pendidikan teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu mengedit sama sekali ya. Kecuali mungkin untuk materi pokok dan atau kompetensi dasarnya ya. Oke. Sebelum lanjut, kita mulai dari awal dulu ya, dari sheet data ya. Oke, jika teman-teman belum menonton petunjuk penggunaan kalender pendidikan, teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya ya, yang akan saya taruh linknya di atas. Silahkan diklik ya, yang ini. Oke, nah setelah teman-teman mempelajari itu, teman-teman pasti sudah tahu cara menggunakan kalender pendidikannya. Nah, tapi ada yang berbeda ya teman-teman. Di sini saya menambahkan beberapa kolom. Di sini saya sudah tambahkan nama guru mata pelajaran, kemudian NIP-nya, kemudian alamat sekolah ya. Nah, alamat sekolah ini desa ya atau dusun terserah. Yang penting nama sekolahnya ya. Kemudian di bagian bawah petunjuk itu saya sudah tambahkan materi pelajaran karena ini supaya bisa Bapak Ibu ganti mata pelajarannya dari sini langsung ya. Kemudian kelas. Nah, di sini sebenarnya ya di aplikasi ini baru kelas 7 semua. Kelas 7 semua aja. Kenapa di sini ada kelas 7, 8, 9? Saya berencana ke depannya kalender pendidikan ini akan terhubung dengan Promes, kemudian silabus dan seterusnya itu pada kelas 8 dan 9. Jadi teman-teman cukup satu aplikasi nantinya sudah punya perangkat selain RPP ya, selain RPP sudah punya perangkat untuk semua kelas dalam satu jenjang ya. Misalnya satu SMP itu teman-teman sudah punya perangkat ini dalam semua kelas 7, 8, 9. Jadi saat ini untuk kelas 8, 9 belum dipakai ya, kita hapus dulu ya. Nah, setelah teman-teman pelajari cara pengisian kalender pendidikan, di sini memang tombol-tombolnya saya belum lengkapi, baru hari dan minggu efektif dan kalender karena memang saya belum sempat buat. Tapi teman-teman saya rasa kalau cuma itu teman-teman bisa buat sendiri ya. Nah, kita masuk lagi di kalender. Kalender tidak ada perubahan ya, sama seperti yang lalu ya. Jadi teman-teman di sini tidak perlu mengisi apapun di kalender sini ya. Dia akan jadi secara otomatis termasuk tanggal ya. Termasuk tanggal. Jadi tanggal dan kepala sekolah ini tidak perlu teman-teman isi secara manual. Ini akan terisi secara otomatis. Biar teman-teman lihat di atas ini ada rumusnya ya. Itu yang berikutnya. Kemudian hari minggu efektif. Nah, hari minggu efektif ini juga terisi secara otomatis. Jadi teman-teman tidak perlu merubahnya secara manual ya. Jadi dia akan terisi juga secara otomatis ketika teman-teman mengisi data kalender, data yang ini ya maksudnya ya. Jadi yang teman-teman rubah itu cukup di sini saja. Oke, sekarang kita lanjut di minggu efektif 1 ya. Ini adalah cara menghitung berapa jam yang kita peroleh dalam 1 bulan ya. Apakah sudah sesuai dengan kalender pendidikan, Promes dan selanjutnya ya. Oke, untuk perhitungan minggu efektif ini ya. Jadi untuk jumlah minggu ya, teman-teman hanya perlu mengisi di sini ya. Jumlah per mapelnya itu ada berapa? Kalau bahasa Indonesia itu 6,
IPA itu 5 dan seterusnya ya. Untuk PJOK sendiri itu ada 3. Nah, sementara untuk jumlah minggunya itu ada 4. Tapi minggu efektifnya hanya ada 2 ya. Berarti jumlah dalam 1 bulan itu untuk bulan Juli itu ada 6 ya. Kenapa? Karena minggu efektif ada 2 dikali dengan jam per mapel per pertemuannya ya. Itu ada 3. Ada di minggu efektif dikali dengan jumlah jam per mapel ya. Jadi ada 6. Nah, 6 ini dibagi dalam 2 kali pertemuan, hasilnya dibagi berapa kali pertemuan dalam dibagi dalam jumlah minggu efektif dalam bulan itu, hasilnya dapat 2 dibagi dengan 3, jumlah per mapel itu dapatnya 2 minggu ya. Jadi untuk minggu efektif ini sekali lagi Bapak Ibu tidak perlu mengisinya, begitu juga dengan jam per bulannya. Kemudian juga hari efektifnya itu jumlah minggunya teman-teman tidak perlu mengisinya secara manual. Nah, untuk minggu efektif teman-teman perlu mengisinya di sini ya. Mengisi secara manual ya. Ini kenapa? Memang saya belum hubungkan dengan rumus ya, belum menemukan formula yang tepat. Nah, jadi ini nanti mungkin ke depannya pada versi selanjutnya ya. Nah, ini jika teman-teman perhatikan minggu tidak efektif ini terbagi 2 ya. Pertama itu minggu tidak efektif tatap muka, kemudian minggu tidak efektif tatap muka dan minggu tidak efektif tapi tatap muka. Nah, untuk minggu tidak efektif tatap muka ini contohnya ujian semester ya. Pengenalan lingkungan sekolah ya, masa pengenalan lingkungan sekolah, kemudian UTS dan seterusnya. Nah, untuk yang tidak tatap muka ini jelas ya, misalnya libur semester dan selanjutnya ya. Oke, nanti di bawahnya teman-teman bisa lihat di sini ada keterangannya ya. Untuk Juli itu minggu tidak efektif tidak tatap mukanya itu ada 1, kemudian tidak efektif tatap muka itu ada 1 juga. Jadi di sini keterangannya libur akhir semester, kemudian di sini ada MOS ya atau MPLS ya. Nah, untuk Agustus dan seterusnya ini saya belum sesuaikan ya, silakan teman-teman sesuaikan. Ini sama dengan yang minggu efektif 2 atau minggu efektif 2 ini maksudnya adalah minggu efektif dalam semester 2 ya. Oke. Nah, sekarang kita pindah di distribusi jam. Nah, distribusi jam ini adalah cara kita mengetahui apakah jumlah minggu kemudian dikali bagi dengan jumlah KD dan jam per minggunya itu cukup tidak dengan waktu yang disediakan ya dalam 1 semester. Nah, sekarang kita perhatikan di sini ya. Untuk jumlah minggu untuk semester 1 itu adalah 18 ya, 18 minggu. Kemudian jam per minggu itu 3. Kemudian jumlah KD per induk saya itu ada 10 ya, 10. Ini teman-teman tidak perlu mengisi ya secara manual, ini sudah terisi. Nanti silakan kalau memang ada perubahan teman-teman sesuaikan di rumusnya ya. Teman-teman tinggal lihat di sini. Konta Promes kelas 7, berarti data ini saya ambil di Promes. Jadi kalau teman-teman di sini ada perubahan berarti perubahannya ada di Promes ya. Kemudian jumlah KD ini diperoleh dari mana? Ini kalau teman-teman perhatikan itu ada B9 yaitu jumlah minggu dikali dengan D9 atau jam per minggunya. Jadi 18 kali 3 dapat 5. Kemudian dibagi dengan E9 dibagi dengan 10 hasilnya 5,4. Jam yang tersedia itu 18 kali 3 ya. Hasilnya 54. Kemudian jam yang dibutuhkan itu ada 51 jam. Dari mana 51 ini? 51 ini diperoleh dari data silabus semester 1 ya. Jadi itu ada di data silabus, saya sudah bagi di sini per semesternya untuk per jamnya. Silabusnya itu 1 tahun ya, jadi untuk jamnya kita bagi per semester ya. Teman-teman bisa sesuaikan di sini. Nah, kemudian jumlah cadangan itu ada 3. Kenapa? Karena jam yang tersedia untuk kita pakai itu ada 54. Sementara jam yang kita butuhkan itu hanya 51. Kalau kita masuk seterusnya ya, tanpa ada hari-hari bolong. Nah, 54 dikurang 51 hasilnya 3. Nah, 3 itu kan 1 kali pertemuan untuk PJOK ya. Jadi minggu cadangannya ada 1 kali pertemuan. Nah, begitu juga dengan yang
semester 2 sama persis ya. Jadi teman-teman tidak perlu mengisi secara manual ini ya. Nah, sekarang lanjut ke promes. Nah, oke. Ini promes semester 1. Coba teman-teman perhatikan ya. Ini sekali lagi teman-teman tidak perlu mengisi secara manual ya. Ini akan terisi otomatis. Nah, sekarang kita lihat minggu cadangannya ya. Ada 1 ya. Ini jumlah jam cadangan atau jam cadangannya ada 3, berarti kalau 3 itu 1 kali pertemuan, itu berada di November minggu ke-4 ya. Oke. Nah, ini sekali lagi akan berganti secara otomatis. Nah, jika di sini misalnya jam pelajaran untuk KD 3.5 dan 4.5 itu misalnya kita harus 9 jam misalnya ya. Kalau kita taruhkan di sini 9, maka otomatis bertambah ya. Jadi di sini minggu cadangannya hilang ya, karena jamnya pas ya. Tapi untuk merubah di sini saya tidak menyarankan Bapak Ibu merubahnya di sini ya, karena ini saya ambil langsung dari silabus ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengubahnya langsung di silabus ya kalau memang ini. Supaya sinkron antara minggu efektif kemudian distribusi jam itu berubah secara otomatis sesuai dengan data yang ada. Di sini juga teman-teman kalau misalnya merubah jadi 15 jam ya. Ini kan 12 jam ya. Jadi 34 kemudian minggu 1 2 bulan Agustus. Kemudian kalau teman-teman di sini merubah misalnya jadi 15 jam, otomatis akan bertambah ya. Semuanya yang di bawah itu serong ya. Jam cadangannya juga hilang, di sini bertambah sampai minggu ketiga dan seterusnya turun ke bawah ya. Jadi teman-teman tidak perlu ragu akan tumpang tindih nanti ya. Jadi dia akan melewati minggu-minggu yang kosong ya, minggu-minggu yang tidak efektif. Demikian juga minggu ke-6 ini kan kosong ya, semuanya kosong. Saya di sini harus menambahkan minggu 6 karena kalender pendidikannya seperti itu ya. Kalender pendidikan yang ini dia ada 6 minggu yang disediakan. Jadi untuk memudahkan pembuatan rumus kita harus ambil semua ini ya, ada 6 ya. Oke, saya rasa ini tidak terlalu jadi masalah ya. Oke, untuk minggu promes sekali lagi Bapak Ibu tidak perlu merubah apapun, nanti otomatis akan terisi ya. Kemudian prota ya, prota ini diambil langsung dari promes ya, jadi saya rasa tidak perlu dijelaskan lebih banyak kecuali teman-teman merubah salah satunya ya. Oke, kemudian masuk di silabus. Silabus ini sama ya teman-teman, ini kita isikan silabus, kemudian jam-jamnya isi sesuai dengan keadaan ya. Jangan, kalau misalnya materi yang panjang itu teman-teman bisa isi misalnya bisa sampai 12 jam atau 15 jam. Kalau kayak bab 1 di PJOK itu kan bola besar. Bola besar itu ada 4, ada sepak bola, bola voli, ada bola basket, 3 ya. Jadi butuh waktu yang lumayan lumayan banyak ya, karena apalagi materinya itu banyak sekali ya. Jadi ada bola basket, kemudian jadi minimal itu 12 jam lah, karena sebenarnya masih kurang lah kalau misalnya kalau memang kita betul-betul harus harus memasukkan di RPP itu per indikatornya ya, tapi kita sepandai-pandainya mungkin efisienkan waktu ya. Nah, untuk silabus saya rasa juga tidak ada masalah, teman-teman bisa pelajari sendiri. Ini tujuan utama saya itu hanya untuk menghubungkan kalender pendidikan dengan promes ya. Kemudian KKM ya, KKM ini nanti saya upload yang ada semester 2-nya, ini cuma KKM 1 tok ya. Jadi nanti yang saya upload, yang teman-teman download itu ada semester 2-nya. Nah, ini teman-teman KKM ini teman-teman tidak perlu merubahnya secara manual yang bagian atas ini ya. Ini terisi otomatis. Baik itu KKM pengetahuan, keterampilannya. Nah, ini bagi rata-ratanya jadi KKM totalnya ya. Nah, yang teman-teman perlu rubah hanya bagian sini ya. Bagian kompleksitas, daya dukung dan intake siswa ya. Jadi hanya ini, kolom ini yang teman-teman ganti. Ini akan berubah secara otomatis karena ada rumus. Nah, ini untuk yang KD3 itu untuk KKM pengetahuannya, sedangkan untuk KD4 itu untuk
eh, KKM keterampilan ya. Jadi silakan Bapak Ibu belajar sendiri bagaimana cara mengisinya. Ini sudah sangat memudahkan ya. Ini di sini yang tampil hanya KKM 1 ya. Nanti saya tambahkan untuk PJOK KKM 2-nya ya, biar teman-teman yang PJOK bisa langsung menggunakannya. Kemudian integrasi dengan PPK ya. Ini saya masih buat belum keseluruhannya, masih belum terlalu sesuai karena ini saya hanya copy paste, tapi saya sudah hubungkan dengan silabus juga ya, kecuali PPK-nya ini ya. Oke, saya rasa untuk sementara sekian. Nanti kalau masih ada yang kurang jelas silakan ditanyakan di kolom komentar. Kalau ada request ini itu silakan juga dituliskan di kolom komentar. Saya akan berusaha ketika saya ada waktu, tapi dibutuhkan kesabarannya karena saya memang sangat sibuk di sekolah karena banyak sekali tugas tambahan yang saya harus kerjakan ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas, terlalu cepat mungkin. Nanti sekali waktu kita akan lebih memperbaiki. Terima kasih atas kritik dan saran selama ini di channel saya. Saya akan jadikan itu sebagai bahan untuk introspeksi, terutama dalam hal penyampaian materi saya. Memang saya akui saya dalam kosakata itu lumayan lemah ya. Apalagi dalam berkata-kata menyampaikan sesuatu itu agak ini ya. Oke, semoga mudah dipahami dan jangan ragu untuk bertanya jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Jangan lupa dibagikan aplikasi ini supaya bisa menolong teman-teman kita yang lain. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.